wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang salat sunnah rawatib. Marilah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada namanya kita berdoa sebelum belajar, supaya apa yang kita terima hari ini, pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat kita pahami semuanya ya. Dan jadi kita harus berdoa kepada Allah supaya dikabulkan apa yang kita doakan. Dapat teman-teman yang temannya yang boleh pimpin temannya, silakan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekarang kita sudah selesai berdoa ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengakses satu-satu. Siapa tahu ada temannya yang tidak hadir hari ini ya. Ibu mulai dari sana ya. Nama Resti, Aidil Fitra, Afisa, Nafifa, Adifa, Eka, Arianti, Sakira, kemudian Risil, Misbaulian, Fikram, Aisyah, kemudian Afif, Hikmahir, Muhammad Lewi, Abdurrahman, kemudian Yusuf, Muhammad Yusuf. Nah, jadi ada yang tidak hadir hari ini? Berapa? Ya. Jadi ada 3 orang ya. Ya. Jadi kalau temannya tidak hadir seperti itu disampaikan ya, supaya rajin ke sekolah karena nanti ketinggalan pelajaran. Ya. Sekarang Ibu
ibu lanjutkan pelajaran. Sebelum ibu lanjutkan pembelajaran, saya mau bertanya dulu. Ibu bertanya, masih ingat pembelajaran yang lalu? Ya, jadi tentang apa, Nana? Iya, tentang salat sunnah rawatib. Ada 2 jenis salat sunnah rawatib. Apa saja? Iya, salat sunnah muakkad. Siapa lagi yang tahu di sini? Salat sunnah gairu muakkad. Jadi ada 2 jenis. Nah, anak-anakku ternyata anak-anakku belajar di rumah karena sudah tahu apa yang disampaikan ibu minggu lalu. Berarti dipelajari. Jadi setiap ibu menyampaikan harus diulang di rumah karena ibu akan bertanya minggu depan lagi, oke? Nah, sekarang ibu memulai pembelajaran. Nah, sekarang salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Yang mana itu salat wajib? Adalah salat fardu. Berapa kali kita salat fardu? 5. Iya, 5 kali sehari semalam. Yaitu salat apa? Salat fardu yang wajib kita laksanakan setiap hari. Itu adalah kewajiban wajib dilaksanakan walaupun kita dalam keadaan sakit. Nah, untuk menambah pahala ibadah ada namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu mendekati salat wajib. Jadi ada 2 jenis. Nah, jadi kita ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dalam hadis Nabi mengatakan bahwa salat sunnah rawatib 2 jenis. Ada 2 jenis ya. Salat sunnah rawatib muakkad, salat sunnah gairu muakkad. Di hadis Nabi mengatakan ada 12 rakaat. Yang mana itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sesudah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Jadi salat sunnah ini sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu sering dilaksanakan Nabi. Kalau sunnah gairu muakkad ya, rawatib sunnah gairu muakkad iya jarang dilakukan Nabi. Nah, jadi yang kita pilih yang mana? Kita pilih sunnah muakkad karena kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya. Yang kalau gairu muakkad rakaatnya seperti ini: 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi Nabi jarang melakukan seperti itu. Itu adalah gairu muakkad. Yang sering dilakukan Nabi adalah salat sunnah rawatib muakkad. Ya. Jadi Jadi ketentuannya seperti itu ya. Jadi ada sunnah muakkad, ada gairu muakkad. Jadi sudah paham semua yang disampaikan? Nah, jadi itulah ya aja. Jadi itu sunnah muakkad juga sunnah muakkad dilakukan tidak berjamaah ya. Jadi semua salat sunnah ya, salat sunnah rawatib itu tidak dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara apa? Sendiri atau munfarid ya.
Munfarid artinya apa? Iya, salat sendiri. Nah, siapa yang sering berjamaah di masjid? Ya, kalau sering berjamaah di masjid berarti tahu yang mana namanya sunnah rawatib. Yang bagaimana? Kalau setelah azan, ya, sebelum iqamah, kita selalu melihat ada orang yang sholat sendiri sesudah azan. Nah, itulah namanya salat sunnah rawatib qabliyah. Jadi kalau di depan sholat, ya, kalau kita melaksanakan salat sunnah sebelum salat fardu, namanya salat sunnah qabliyah. Kalau sesudahnya, ya, kita melaksanakan lagi salat sunnah sesudah salat fardu, namanya salat ba'diyah. Salat sunnah ba'diyah. Nah, jadi di dalam niatnya kita sebut qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau sebelum kita melaksanakan sebelum salat fardu, namanya sunnah qabliyah. Ya, jadi nanti kita bahas berikutnya, ya, minggu depan kita bahas berikutnya seperti itu niatnya lagi, ya. Sekarang kita masih bahas masalah ketentuan salat sunnah rawatib. Seperti itu ketentuannya, ya. Kita melaksanakan salat sunnah rawatib setiap hari mengikuti salat fardu. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melaksanakan salat fardu setiap hari tanpa pernah dijeda, artinya pokoknya dia betul-betul salat sunnah terus sampai dia meninggal, jadi Allah jamin dibuatkan rumah di dalam surga. Kalau kita melaksanakan salat sunnah rawatib secara terus-menerus, ya, sampai kita meninggal. Salat sunnah yang tadi dibilang salat sunnah rawatib muakkad. Nah, janjinya Allah dalam hadis Nabi mengatakan, kalau ada hambaku yang melaksanakan seperti itu tidak pernah putus, akan saya bangunkan rumah di dalam surga. Sudah paham semua? Sudah. Anak-anakku, ya. Jadi sebagai hamba Allah, ya, sebagai manusia yang hidup di dunia, ya, karena kita hidup di dunia itu untuk beramal, ya. Jadi untuk menambah pahala kebaikan, ya, banyak amalan yang bisa kita lakukan selain salat fardu. Ada namanya salat sunnah. Nah, yang seperti yang kita pelajari tadi adalah salat sunnah rawatib. Masih ada salat sunnah di luar salat sunnah rawatib yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala ibadah hidup di dunia, ya. Karena hidup di dunia itu sementara, ya, sementara. Yang kekal adalah akhirat. Makanya kita hidup di dunia untuk apa? Untuk membuat amal, melaksanakan amal ibadah, ya. Sama kalau kita pergi berperjalanan jauh, kita membuat bekal, ya. Buat bekal sama dengan kita hidup di dunia, ya. Kita menambah pahala, ya, buat memoji pahala sebelum nanti kita masuk ke gimana? Di kuburan, ya. Karena kalau sudah masuk di kuburan itu sudah tidak ada lagi amal yang kita perbuat, tinggal menerima balasan amal. Ya, makanya kita selama kita masih hidup di dunia, berbuatlah amal kebaikan. Salah satunya adalah menambah amal selain salat fardu, seperti salat sunnah rawatib. Karena salat sunnah rawatib mendekati salat
wajib. Ya, ya. Sekian pelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita mengucapkan hamdalah. Jadi minggu depan kita melanjutkan pelajaran kita seperti ini ya. Masih dilanjutkan masalah salat sunnah rawatib. Masih banyak yang Ibu akan sampaikan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.